dengan segala hasil penelitian. Jangan lupa Oto, itu hasil penelitian Bambang Tri melahirkan buku kedua, Jokowi Undercover yang kedua. Harusnya tidak bisa P21, harusnya batal demi hukum. Bambang Tri Gus Nur ditangkap, ini proses pidana. Nah, apa Oto nggak paham ini? Oto, lu profesor tapi kok begitu cara berpikirnya? Saya tidak bermaksud menghina kamu, tapi kamu kok tidak berpikir secara ilmu hukum. Yang kamu bilang itu sebatas perdata, masih bisa dibenarkan. Tapi kalau udah pidana, bukan beban saya, orang klien saya yang ditangkap, beban jaksa dan polisi. Nah, mereka tidak bisa buktikan. Nah, sekarang kalau pakai teorinya Oto suruh buktikan, nah mana polisi sama jaksa nggak bisa buktikan kok? Kenapa kok diam aja Oto? Kok dibayar berapa Jokowi? Diiming-iming jadi menteri, jadi wakil? Ya? Itu juga satu pertanyaan serius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi menjelang buka, insya Allah kaum muslimin dan muslimat yang beriman kepada Allah sedang ibadah puasa. Insya Allah yang paling dinantikan adalah buka puasa bersama. Atau umat Islam kalau paling tepat adalah saat buka puasa, itu pasti tepat waktunya. Tapi kalau rapat telat gitu. Tapi kalau buka puasa pasti tepat, bahkan ditunggu-tunggu. Saudara-saudara, perkembangan terakhir saya baru lihat kemarin video tanggal 10 kemarin tuh, Maret 2025, dari seorang IT lulusan UGM, namanya Simon apa siapa tuh? Ya kalau nggak Simon ya. Dia ahli dalam IT dan juga lulusan UGM. Jadi dia bandingkanlah ijazah dia dan ijazah Jokowi. Kentara betul dari segi kepalsuannya gitu. Yaitu ditinjau dari segi ilmu tentang komputerisasi, atau DOS istilahnya. Itu operating system, this operating system yang berupa Windows itu baru lahir tahun 92. Jokowi lulus 85, kok pakai tulisannya pakai Windows yang 92. Jadi hebatnya Jokowi adalah 7 tahun sebelum kejadian udah bisa bikin dia ijazah itu kan. Digital mana bisa bohong? Bisa bohong nggak digital? Ya nggak bisa. Tapi sisi lain yang saya agak nafsu juga untuk bicara ini Oto, sahabatku juga, rekan saya lah, sama-sama advokat, yang menyatakan Pak Egy Sujana apa kewenangannya kok mau nuduh Jokowi ijazah palsu tapi nggak bisa buktikan katanya. Siapa yang menuduh dia harus buktikan. Oto satu sisi benar dalam perspektif hukum perdata. Hukum perdata ya begitu. Tapi asal tahu Oto ya, Jokowi itu pertama memang saya gugat tahun 2022. Jadi sudah jalan 3 tahun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, tahun 2022 akhir itu atau sekitar Oktober atau November lah seingat saya itu, ketika berjalan gugatan kepada Jokowi, baru sidang sekali atau 2 kali seingat saya. Jokowi perintahin Kapolri, yang saya tahu pasti nggak mungkin kalau tanpa perintah Jokowi ya. Ditangkaplah Bambang Tri dan Gus Nur. Nah, peristiwa penangkapan Bambang Tri dan Gus Nur itu peristiwa pidana. Klausul dalam pidana, beban pembuktian ada pada polisi dan jaksa. Polisi harus temukan dulu 2 alat bukti, baru bisa disampaikan ke kejaksaan. Jaksa sudah merumuskan lagi sedemikian rupa, baru sampaikan P21, masuk ke pengadilan. Nah, terbukti di dalam sidang
Ya ini karena waktu yang sidang pertama itu 2022 saya cabut karena saya nggak bisa membuktikan karena Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap. Problemnya dua, saksi-saksi dan alat bukti kan ada sama mereka. Bagaimana saya mau lagi baru mulai jalan kok. Kenapa saya cabut? Karena menjadi 0-0 namanya, seri. Kalau saya jalanin terus pasti dikalahkan karena nggak bisa cukup bukti karena itu wilayah perdata. Memang saya harus buktikan atau Bambang Tri dan Gus Nur yang buktikan dan dia sudah buktikan lewat podcastnya gitu loh dengan segala hasil penelitian. Jangan lupa Oto, itu hasil penelitian Bambang Tri melahirkan buku kedua Jokowi Undercover yang kedua itu sejarahnya. Nah, tapi karena ditangkap pindahlah peristiwa itu menjadi pidana. Nah setelah menjadi pidana sidang selama 6 bulan di Pengadilan Negeri Surakarta di Solo. Jokowi dengan lewat jaksanya, jaksa ya pasti di bawah Jokowi kan, Jaksa Agung itu menuntut Bambang Tri dan Gus Nur 10 tahun. Coba bayangkan 10 tahun itu peristiwa yang enggak sebentar kan, dan penderitaan yang akan dialami juga akan berat. Dan sekarang sudah dijalani hampir 4 tahun, nanti April selesai. Tapi problemnya kenapa udah dapat amnesti kok nggak dibebas-bebasin juga? Itu Pak Rizal sebagai ahli hukum gimana tuh? Prabowo udah keluarin amnesti, harusnya pada saat amnesti keluar ya bebas. Ini masih belum aja, alasan ini alasan itu. Kalau nanti bebasnya Gus Nur, Bambang Tri April, ya nggak percuma ada amnesti. Untuk apa? Udah otomatis deh. Itu contoh negeri yang kacau balau ini. Nah kembali kepada peristiwa pidana, maka pembuktiannya ada pada polisi dan jaksa. Menurut pasal 184 KUHP ada 5 alat bukti. 1, keterangan fakta berupa namanya saksi fakta. 2, keterangan ahli, bisa disebut biasanya saksi ahli. 3, dokumen. 4, petunjuk. Yang kelima, keterangan terdakwa, gitu loh. Jadi ini yang disebut alat bukti. Nah alat bukti yang dimaksud 5 itu tidak ada terbukti kepada Bambang Tri dan Gus Nur. Kenapa? Karena salah satu tuntutan jaksa pasal 14 dan 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46, sanksinya 10 tahun memang, itu. Tapi sekarang undang-undang itu sudah dicabut oleh MK dan waktu itu pun sudah nggak dianggap berlaku oleh Pengadilan Tinggi karena saya banding. Ketika saya banding putusan yang tuntutannya 10 tahun, Hakim Solo memutuskannya 6 tahun. Saya banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dikurangi 2 tahun jadi 4 tahun. Alasan kenapa dikurangi? Nggak dipakai Undang-Undang nomor 1 tahun 46 pasal 14-15 itu nggak dipakai. Dikesampingkan. Artinya tidak menjadi beban hukum untuk dihukum karena Bambang Tri dan Gus Nur tidak melakukan hoak. Karena di persidangan terbukti nyata sampai terakhir sidang sebelum selesai, saya bertanya kepada jaksa, wahai jaksa, tolong buktikan mana ijazah aslinya. Jaksa, saya minta datang ke depan hakim, Pak meja hakim tuh, sama-sama. Nah, kita lihat di situ jaksa jujur mengatakan, ketika saya tanya mana yang aslinya, saya dapatnya cuma begini Bang Egy dari kepolisian. Ya Allah, kok cuma begini aja. Yang dikasih ke hakim itu fotokopian yang dilegalisir. Nah, saya nggak bisa akal waktu itu saya tanya, kalau ini legalisir berarti ada aslinya, mana aslinya? Saya cuma dapat itu dari polisi. Loh, kalau cuma dapat itu dari polisi kan tidak cukup alat bukti namanya. Harusnya tidak bisa P21. Harusnya batal demi hukum. Bambang Tri Gus Nur ditangkap. Ini proses pidana. Nah apa Oto nggak paham ini? Oto, lu profesor tapi kok begitu cara berpikirnya? Saya tidak bermaksud menghina kamu, tapi kamu kok tidak berpikir secara ilmu hukum.
Yang kamu bilang itu sebatas perdata, masih bisa dibenarkan. Tapi kalau udah pidana, bukan beban saya, orang klien saya yang ditangkap, beban jaksa dan polisi. Nah, mereka tidak bisa buktikan. Nah, sekarang kalau pakai teorinya Otto suruh buktikan, nah mana polisi sama jaksa nggak bisa buktikan kok? Kenapa kok diam aja Otto? Kok dibayar berapa Jokowi? Diiming-iming jadi menteri, jadi wakil? Itu juga satu pertanyaan serius. Artinya polisi dan jaksa itu negara ya? Oh iya dong. Nggak bisa membuktikan? Nggak bisa membuktikan. Polisi dan jaksa itu mewakili di bawah presiden. Presiden itu kepala negara, berarti dia mewakili negara gitu. Dan jaksa kan juga dikenal pengacara negara. Kenapa kok nggak bisa buktikan? Ini confirm. Dan problem seriusnya lagi hakim, majelis hakim, kenapa memutuskan juga 6 tahun di PN itu? Kenapa di PT jadi 4 tahun, kemudian sampai inkrah di kasasi tetap 4 tahun? Jadi oleh karena itu saudara-saudara, saudara Otto ini harus bertanggung jawab secara ilmu hukum bahwa dia tidak mengerti hukum dalam hal ini, ya, khususnya hukum pidana. Itu problem serius. Yang kedua, dari sudut filosofis ajaran Islam, ada di surat An-Nisa ayat 135, bisa dilihat An-Nisa 135, itu menyatakan, jadilah kamu penegak keadilan walaupun terhadap dirimu sendiri, kata Allah. Dan jangan karena dia kaya atau miskin membuat kamu menjadi berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu karena untuk berlaku tidak adil. Quran ayat 135. Jungto Al-Maidah ayat 8, Allah sangat jelas menyebut, jangan kebencianmu pada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Jangan. Nah, kenapa Otto nggak adil di sini? Oke, Anda nggak imani Quran nggak ada masalah. Anda kafir, ya sudah nggak ada masalah. Tapi secara ilmu pengetahuan Anda menolak kebenaran, karena Al-Quran itu kebenaran. Apa yang salah dari ayat 135 tadi? Ya, nanti atau channel Arif channel kutip itu Al-Quran tuh An-Nisa 135, ditayangkan di video itu. Ya, An-Nisa 135 Jungto Al-Maidah 8. Lihat objektivitas Otto di situ. Quran aja dilanggar, walaupun dia nggak beriman, tapi kan itu menjadi common sense, pengetahuan umum, dan diimani oleh kurang lebih 2 miliar. Iya, karena manusia sekarang jumlahnya kurang lebih 8 miliar. Jadi 2 miliar itu beriman kepada Al-Quran. Itu namanya kebenaran. Kamu tolak coba. Kamu bersaksi, memutarbalikkan kata-kata lagi, hanya karena belain Jokowi. Bagaimana Otto, integritas intelektual kamu tuh kemana gitu loh. Kalau nggak suka, mari kita debat ilmiah. Kapan, di mana? Aku tantang kok waktu di pengadilan kok nggak jawab. Kok bilang Jokowi punya aslinya? Mana aslinya itu? Gua nggak jawab juga. Waktu itu malah menghindar. Kau manfaatkan hakim yang penakut itu, hakim membuat kita ditolak. Kamu bikin konferensi pers membanggakan kamu berhasil menolak. Jadi bukannya saya dalam dataran ilmu hukum, tapi kamu pakai dataran kekuasaan. Ya, ilmu kalah dengan kekuasaan. Seberat apa, sehebat apapun saya bisa menjelaskan, kalau kekuasaan sudah memutuskan ya kalah. Itu semua keadaan fakta yang semua sudah menyadarinya gitu loh. Kok bangga-bangga seolah-olah kok hebat. Hebat apa kau tuh? Ya. Ayo mari kita bertarung secara intelektual, ya. Jadi untuk itulah, kalau kau nggak berani tantangan ini, udahlah kau harusnya ngaku nyerah dong. Dibacakan An-Nisa? An-Nisa satu baca. Bismillahirrahmanirrahim.